Sebagai seorang pemalu, adalah hal yang mustahil kalau kamu harus menyatakan langsung perasaanmu pada seseorang. Syukur-syukur, kalau orang yang kamu sukai bisa nerima cintamu, namun gimana jadinya jika ia menolak cinta sucimu itu secara mentah-mentah? Kamu akan ngerasa rendah diri, kecewa, bercampur dengan perasaan malu yang membuatmu ngerasa enggak bisa makan dan tidur selama berhari-hari. Bahkan hal itu akan semakin ngecilin rasa percaya dirimu dan membesarkan rasa malumu yang pada akhirnya membuatmu ngerasa kapok untuk mau kembali nawarin cinta. Namun lewat mak comblang, kamu enggak perlu berhadapan langsung dengan pujaan hatimu, serahin eja semuanya pada mak comblang. Mak comblanglah yang akan ngerangkai kata-kata yang indah, misalnya dengan ngelebih-lebihin sisi positifmu, hingga orang yang kamu sukai ngerasa terkagum-kagum kepadamu. Kamu hanya perlu menunggu jawabannya saja, tanpa harus dak-dikda. Walaupun jika pada akhirnya Allah berkehendak lain dan si dia menolakmu, maka rasa sakit yang kamu rasain enggak akan separah rasa sakit di saat rasa malumu dilihatin langsung oleh dia yang menolakmu. Namun saat kamu memilih mak comblang, jangan pilih orang yang memiliki wajah yang lebih menarik darimu, karena bisa jadi pujaan hatimu malah jatuh hati kepada dia. Maka bisa dibayangkan sebesar apa rasa sakit yang akan kamu rasain. Kalau di zaman sekarang, kamu belum bisa ngemanfaatin media sosial untuk bisa kenalan sama orang, maka hal itu udah sangat keterlaluan. Karena beberapa aplikasi kayak Facebook bisa jadi tempat kamu untuk berkenalan, menyapa, dan mengobrol dengan siapapun tanpa harus bertatapan langsung dengannya. Bahkan saat ini udah banyak banget tersedia aplikasi-aplikasi khusus pencari jodoh yang semakin memudahkanmu untuk bisa mewujudkan impianmu. Dalam media sosial, ada banyak banget orang-orang yang bisa kamu lirik dari mulai yang terjelek, sederhana, cantik, hingga sempurna. Kamu hanya perlu mulai dengan memberikan like atau menyapa, kemudian dilanjut dengan mengobrol. Ketika obrolanmu melalui media sosial ini rasanya udah makin akrab dan ngerasa udah enggak ada rasa canggung lagi di antara kalian, maka udah saatnya kalian ketemu langsung dan ngobrol sepuasnya untuk maju ke tingkat yang lebih serius. Namun kekurangan dari nyari jodoh lewat media sosial adalah ketika kamu enggak tahu keaslian dari orang tersebut. Sama eja kayak kamu beli barang secara online, ada kalanya barang yang datang enggak sesuai dengan gambar, karena saat membelinya, kamu enggak bisa nyentuh atau ngeliatnya secara detail. Begitu pula dengan nyari jodoh, karena jarang sekali ada foto profil yang diupload tanpa disentuh dengan editan yang serba canggih, gigi yang tonggos pun bisa menjadi rata, mata yang merah menjadi bening, kulit yang burik menjadi glowing. Selain karena hal itu, kamu juga enggak tahu kekurangan apa yang sebenarnya ia miliki. Apakah ia adalah seseorang yang banyak nuntut, galak, kampungan, pemarah, atau bahkan kamu enggak tahu apakah ia masih perawan, bujangan, atau sudah longgar. Jadi berhati-hatilah. Caranya adalah dengan kagak terburu-buru nikahin dia di saat kamu baru kenal di medsos, tetapi ajaklah ia ketemuan dulu, ngobrol, atau jalan-jalan, dan kamu bisa nilai sendiri langsung di dunia nyata. Terkadang, orang tua bisa banget dimanfaatin, salah satunya dalam keadaan seperti ini. Orang tuamu yang udah hidup lebih lama dari kamu, tentu udah kenal sama semua orang dan punya banyak kenalan dan kerabat. Jadi mereka bisa tahu siapa aja yang bisa mereka jodohkan denganmu. Caranya adalah, kamu cuma mesti ngomong ke orang tua, bahwa udah saatnya aku dikawinkan. Setelah orang tuamu tahu apa yang kamu mau, mereka akan segera mengingat-ingat siapa teman, tetangga, atau kerabat yang memiliki anak perawan atau bujangan. Setelah mendapatinya, orang tuamu akan segera menghubungi mereka, dan jika kedua orang tua dari kenalan orang tuamu itu setuju, maka kamu akan ngucapin makasih sama orang tua, kamu pun akan segera dijodohkan. Mantap! Meskipun kamu seorang pemalu, namun bukan berarti kamu harus ngabisin seluruh hidup dalam kamar. Tentu mau tidak mau, kamu akan memasuki sebuah kelompok, misalnya kelompok kerja atau kelompok perkuliahan. Saat kamu memasuki sebuah kelompok, tentu kamu akan sering mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang, termasuk dengan teman-teman lawan jenis. Tapi jangan lupa, sebelum kamu kumpul-kumpul bareng orang, yang mesti kamu siapin adalah gimana caranya agar kamu bisa kelihatan sedap dipandang, wangi, dan bisa nyuri perhatian.
Kalau penampilanmu wow, percayalah bahawa akan ada seseorang yang ngelirik ke arahmu dengan pandangan yang mendalam. Saat ada seseorang yang ngelirikmu dengan lirikan yang berbeda, itu artinya dia mau padamu, maka kamu jangan sia-siain kesempatan yang tidak akan datang dua kali ini. Tataplah balik ia dengan pandangan yang mendalam pula, dengan disertai senyuman tipis. Jangan lepasin pandanganmu sebelum ia sendiri yang melepasinnya. Dan lakukan itu setiap kali ia melirikmu. Setelah itu, kamu bisa minta tolong sama teman-temanmu untuk nanyain langsung atau sekedar minta nombor handphone. Ketika jawaban darinya ya, maka itu artinya lirikanmu berarti mengandung keajaiban yang membuatnya terpukau. Namun jangan sampai orang yang ngelirikmu adalah teman sesama jenis. Nauzubillah.